Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mu'alimah dari Prodi PGMI semester 1 dengan nomor NPM 2512628 dari Universitas Ma'arif Lampung. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Rizky Hidayatullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Rizky Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rizky Hidayatullah dan yang telah dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu materi tentang asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu identitas dari suatu negara, dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi juga sekaligus bahasa persatuan negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya 1 hari setelah kemerdekaan negara Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia juga memiliki sejarah yang sangat panjang loh teman-teman, sehingga bisa dijadikan bahasa resmi negara Indonesia. Dan di sini saya akan sedikit menerangkan tentang salah satunya dari sejarah panjang tersebut. Pada awalnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk Riau, Linggau, dan daerah pesisir Sumatera. Pada abad ke-19, bahasa Melayu dijadikan lingua franca, yaitu bahasa pergaulan antar warga negara dengan pendatang dari mancanegara. Dahulu bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai hampir setengah dari penduduk Indonesia, sedangkan bahasa Melayu hanya digunakan 1/10 dari penduduk Indonesia. Mengapa mereka tidak memilih bahasa Jawa untuk dijadikan bahasa resmi negara Indonesia? Karena dikhawatirkan adanya pengistimewaan dengan daerah tersebut, dan alasan lainnya juga karena bahasa Jawa itu sulit untuk dipelajari karena kerumunan strukturnya. Selanjutnya yaitu materi tentang bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaedah atau aturan resmi tata bahasa Indonesia, yaitu KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi formal seperti surat menyurat resmi, laporan, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri bahasa baku sebagai berikut: menggunakan ejaan yang benar, struktur kalimatnya jelas dan logis, serta menggunakan pilihan kata yang tepat. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak mengikuti kaedah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa tidak baku adalah kebalikan dari bahasa baku. Adapun ciri-ciri dari bahasa tidak baku sebagai berikut: mengandung bahasa daerah atau singkatan, tidak memperhatikan ejaan, serta lebih santai dan komunikatif. Bahasa ini sering digunakan dalam acara non-formal seperti percakapan sehari-hari atau media sosial. Materi selanjutnya yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicaraannya. Keragaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor budaya, sejarah, dan perkembangan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah tata cara penulisan bahasa Indonesia yang mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, serta tanda baca. Fungsinya sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahannya. Seiring perkembangannya, ejaan juga mengalami perubahan masa demi masa. Dari ejaan Van Option menjadi ejaan Swandi, dari ejaan Swandi menjadi ejaan yang disempurnakan, dari ejaan yang disempurnakan menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang lebih dikenal PUBI, dari PUBI kembali lagi ke ejaan yang disempurnakan. Mengapa sih kita harus mempelajari ejaan? Karena ejaan membantu menjaga ketertiban bahasa tulis, dan ejaan yang benar itu mencerminkan kecerdasan dan profesionalitas. Selanjutnya yaitu materi tentang paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis untuk mengungkapkan satu gagasan umum. Adapun jenis-jenis paragraf yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Sekian dari video ini.
Saya minta maaf jika yang telah saya sampaikan banyak salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.